Sarah Josephine Teseran dengan NIM 25030500035 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video ini, saya akan menganalisis kesalahan pada sebuah artikel jurnal dengan judul Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dan Anak dalam Mencegah Penularan COVID-19. Oke teman-teman, mari kita lihat kesalahan ejaan yang ada pada artikel ini. Ini sudah saya tandai dengan garis merah. Itu adalah kesalahan yang terdapat pada artikel ini. Yang pertama ada di bagian penggunaan huruf kapital. Yang ini teman-teman, komunikasi. Nah, kenapa ini termasuk pada kesalahan? Karena dia menggunakan huruf kapital bukan pada awal kalimat, tetapi pada pertengahan kalimat. Kita bisa lihat dari yang kalimat awal, komunikasi interpersonal itu dimulai dengan huruf kapital. Yang kalimat interpersonal juga dimulai dengan huruf kapital, tetapi yang satu ini, komunikasi yang satu ini dimulai dengan huruf kapital juga, tapi kata antar pribadi tidak dimulai dengan huruf kapital. Ini seharusnya ditulis komunikasi ini menggunakan huruf K kecil saja, termasuk interpersonal ini. Itu seharusnya digunakan huruf I kecil. Terus yang berikutnya ada di bagian orang-orang. Nah, orang-orang ini seharusnya tanda hubung, kata setelah tanda hubung itu tidak perlu dispasi, tidak perlu menggunakan spasi teman-teman. Selanjutnya ada kesalahan. Nah, kita lihat perbedaan ini. Penggunaan huruf kapitalnya itu tidak konsisten teman-teman. Pada penggunaan huruf kapital di kalimat awal, komunikasi yang pertama dan komunikasi kedua sama-sama menggunakan huruf kapital. Tapi yang terus kata antar pribadi pada kalimat ini, yang ini menggunakan huruf kapital, sedangkan yang di awal ini tidak menggunakan huruf kapital. Jadi dia tidak konsisten. Selanjutnya bagian ini, kenapa saya memberi tanda? Seharusnya tidak boleh menggunakan kata dan pada awal kalimat. Setelah itu ada kalimat tanya di sini teman-teman. Apa seharusnya? Jika pada awal kalimat diawali dengan kalimat tanya, yaitu kata apa, maka seharusnya kalimat diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik. Jadi ini juga merupakan salah satu kesalahan pada artikel ini. Selanjutnya ada kata pemahan. Seharusnya itu adalah pemahaman. Baik, kita lanjut. Nah, ya teman-teman, saya belum memberi tanda pada kalimat ini, kata ini, orang tua. Nah, bisa kita lihat orang tua, kata orang tua yang sudah pernah kita pelajari. Orang tua itu seharusnya ditulis terpisah, orang spasi spasi tua, orang tua, bukan digabung seperti ini. Bisa kita lihat pada judulnya itu sudah benar, tetapi di bagian abstrak ini penulisannya salah. Seharusnya seperti pada judul ini. Ya,
Yang benarnya seperti ini teman-teman penulisannya. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian pendahuluan. Nah, saya memberi tanda pada kata face to face itu seharusnya menggunakan tanda hubung. Face, tanda hubung to, dan tanda hubung face. Selanjutnya, ini saya memberi tanda penggunaan huruf kapitalnya itu tidak konsisten teman-teman. Tadi pada bagian abstrak komunikasi, kata komunikasi menggunakan huruf K, menggunakan huruf kapital. Nah, di sini tidak, ini dia menggunakan huruf K kecil. Selanjutnya ada kata atar yang seharusnya antar. Berikutnya ada kata komunikasi yang seharusnya komunikasi. Berikutnya ada kata perilaku yang seharusnya ditulis perilaku, PERILAKU. Selanjutnya ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini seharusnya tidak dipisah. Harusnya penulisan yang benar itu seharusnya digabung. Berikutnya ada kata mengenai yang seharusnya ditulis mengenai. Ya, selanjutnya ada kata mengkomunikasikan. Kata mengkomunikasikan seharusnya ditulis mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan. Selanjutnya, nah ini saya memberi tanda pada kata corona. Kenapa teman-teman? Karena mereka lagi-lagi tidak konsisten dalam penggunaan huruf kapital. Banyak sekali di beberapa bagian mereka tidak menggunakan huruf kapital seperti ini. Mereka menggunakan huruf kecil, C kecil. Ini juga huruf C kecil. Nah, di sini mereka menggunakan huruf C besar. Ini juga guys, teman-teman. COVID. Di bagian ini COVID menggunakan huruf kapital, di sini tidak. Lalu masih banyak lagi teman-teman. Ini saya sudah memberi tanda. Mereka tidak konsisten dalam penggunaan huruf kapital. Banyak sekali kesalahannya. Ada banyak typo ya di artikel ini. Selanjutnya ada di sini bagian ini. Suatu komunikasi seharusnya dipisah, suatu pisah komunikasi harus dispasi bukan digabung. Nah, ini pada bagian metode. Penelitian ini menggunakan, seharusnya ditulis menggunakan. Ini ada kata catata, harusnya ditulis catatan. Ada kata realize-nya, seharusnya ditulis realitasnya. Bagian ini ada kata penelitian yang harusnya ditulis penelitian. Nah, ini juga typo yang sama. Harusnya katanya ditulis menggunakan. Ada huruf A di antara huruf N dan K. Berikutnya ada kata penelitian. Harusnya ditulis penelitian. Ada kata narasumber. Narasumber ini seharusnya tidak dipisah. Seharusnya digabung.
keingin, harusnya ditambah ke akhiran an sehingga menjadi kata keinginan. Ini juga data perwujudan, harusnya tidak menggunakan huruf T dan A, langsung saja perwujudan. Mendeskripsikan, seharusnya ditulis mendeskripsikan. Ada kata suau yang harusnya ditulis suatu. Ya, di sini juga ada kata yan yang harusnya ditambahi menjadi kata yang. Ya, di bagian sini tidak ada kesalahan pada artikel ini, tapi ada ini balik lagi orang tua, dan ada kata hand sanitizer. Hand sanitizer seharusnya ditulis hand sanitizer, dan antara kata hand dan sanitizer itu di spasi, harusnya dipisah. Ini kesalahan yang sama, suatu komunikasi seharusnya di spasi juga atau dipisah. Selanjutnya ada kata orang tua. Nah, ini adalah penulisan kata orang tua yang baik dan sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Harusnya seperti ini. Katanya dipisah atau dispasi antara orang dan tua. Nah, ini ada typo lagi teman-teman. Disapek harusnya ditulis seharusnya ini adalah kata aspek. Yang berikut ada kata peranan yang harusnya ditulis peranan. Yang berikut ada kata karena yang harusnya ditulis karena. Tidak ada huruf E di antara huruf A dan R. Selanjutnya ada ini, sudah dikatakan, harusnya ada huruf A di antara huruf T dan K. Oke, kita lanjut. Ini ada typo lagi, harusnya memberitahu bukan membertahu. Ini ada typo yang sama, yaitu hand sanitizer. Nah, ini penulisannya sudah benar, berbeda dengan hand sanitizer yang pertama saya tunjukkan. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Hand sanitizer di sini, hand sanitizer. Nah, ini penulisan yang benar, tetapi tetap harus dipisah antara hand dengan sanitizer. Walaupun penulisannya benar, tapi tetap harus menggunakan spasi. Keduanya itu harus dipisah. Ini juga ada typo lagi. Ada kata protokol yang seharusnya adalah protokol. Ini dikatakan, harusnya dikatakan, ada huruf A di antara K dan N. Nah, ada ini. Kalau kita lihat seperti tidak ada kesalahan, tetapi seharusnya kata di luar, antara kata di dan luar itu seharusnya dipisah, karena ini adalah kata depan. Di merupakan kata depan yang menyatakan tempat, lokasi, dan waktu, maka seharusnya dipisah. Ini juga sama, di luar
harusnya dipisah antara kata di dan luar. Di jangkauan juga seharusnya dipisah. Ini di luar, di sini juga sama, seharusnya dipisah. Nah, ini juga sama orang tua. Mereka sering sekali menggunakan huruf kapital di tengah-tengah kalimat seperti ini. Tidak sesuai ya teman-teman. Lihat ini, pola komunikasi. Maka menggunakan huruf kapital lagi, tetapi di bagian ini tidak lagi digunakan. Padahal sama saja kedua kalimatnya. Ini typo yang sama, protokol. Oh, ini benar. Nah, itu saja kesalahan-kesalahan yang ada pada artikel ini. Pada artikel ini terdapat kesalahan tanda baca yang dominan. Yang pertama, kalimat sering tidak diberi titik. Yang kedua, koma sering hilang atau salah tempat. Yang ketiga, kutipan wawancara itu berantakan atau tidak ditutup atau tidak ada spasi yang tidak perlu. Keempat, ada kata ulang tidak memakai tanda hubung. Dan ada yang kelima, kurung, titik dua, dan tanda tanya banyak yang tidak sesuai dengan PUBI. Nah, secara singkat ada banyak sekali kesalahan pada artikel ini. Yang pertama, ada ejaan dan typo sangat banyak, lebih dari 100. Yang kedua, penggunaan huruf kapital tidak konsisten. Yang ketiga, penulisan di, ke, dari sebagai kata depan banyak yang salah. Yang keempat, struktur kalimat tidak efektif atau grammarnya salah. Yang kelima, kutipan wawancara tidak rapi secara format. Yang keenam, referensi tidak mengikuti standar penulisan ilmiah. Itu tadi temuan-temuan kesalahan ejaan pada artikel ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.